Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang saya sayangi, anak kelas 5 dari UPT SD Negeri 131 Gresik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi memahami Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Anak-anak yang sangat kami sayangi, perlu kalian ketahui bahwa Rasul Allah itu adalah manusia utusan Allah yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, menyampaikan agama Allah, dan mengajak umat manusia untuk menyembah Tuhan satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita pahami dulu tentang Rasul Allah. Seperti yang Pak Mazid tadi sampaikan, Rasul adalah utusan Allah, manusia biasa seperti kita. Cuman beliau Rasul-Rasul Allah itu dikasih Allah keistimewaan berupa wahyu. Ada yang juga diberkati oleh Allah dengan mukjizat seperti Nabi kita, Nabi Muhammad dikasih Allah mukjizat berupa Al-Quran. Nabi Muhammad dikasih Allah mukjizat berupa bisa membelah rembulan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah keistimewaan dari Allah yang dikasihkan kepada manusia pilihan Allah yang disebut Rasul Allah. Anak-anak kelas 5 yang saya banggakan, Rasul Allah itu adalah suri tauladan kita. Suri tauladan contoh uswatun hasanah bagi kita semua umat manusia untuk memperkuat iman dan membawa kita dalam pengetahuan agar mengetahui bahwa dengan mempelajari Rasul Allah ini kita diberikan petunjuk, diberikan ajaran yang baik, bagaimana cara kita yang benar untuk menyembah kepada Allah. Anak-anak yang saya sayangi, pentingnya mempelajari Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Apa sih pentingnya mempelajari tentang Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi ini? Satu, menguatkan keimanan kita kepada Allah tentunya. Iman kita itu terkadang ada yang kuat, terkadang iman kita kepada Allah ada yang lemah, terkadang iman kita kepada Allah ada yang setara, tidak kuat, tidak lemah, di tengah-tengah. Dan iman itu tergantung kepada keyakinan kita akan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua anak-anak mau mempunyai keyakinan dan mampu meyakinkan diri kita, maka iman kita kepada Allah akan tumbuh bertambah bagus, bertambah baik dengan mempelajari Rasul-Rasul Allah dan Rasul Allah yang ulul azmi. Yang kedua, pentingnya mempelajari Rasul Allah dan Rasul ulul azmi itu agar kita memahami ajaran agama. Karena tanpa mereka, tanpa Rasul-Rasul Allah, kita tidak mungkin tahu tentang ajaran agama yang benar. Kita tidak mungkin tahu ajaran agama Allah yang baik. Otomatis secara tidak langsung kita akan menjadi orang yang bodoh, tidak beragama. Kalau kita tidak beragama, kita tidak akan mempunyai adab dan ilmu dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui teladan hidup. Seperti yang saya sampaikan tadi, Rasul Allah adalah para manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua agar kita bisa mencontoh apa yang baik-baik dari mereka dan apa
yang sempurna, mukjizat mereka, kehebatan mereka, risalah yang mereka bawa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempunyai contoh, sorry tauladan, kita semua tidak mempunyai orang yang kita contoh dalam kehidupan, maka otomatis kita semua juga tidak akan bisa melakukan hal yang baik seperti yang dicontohkan oleh orang-orang yang baik. Selanjutnya yaitu konsep Rasulullah dan Rasul Ulul Azmi. Rasul Allah itu seperti yang saya sampaikan tadi, utusan Allah yang membawa wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Apakah itu wahyu, Bapak? Wahyu itu adalah semacam ilmu, semacam pembelajaran yang dikasihkan Allah kepada para rasul untuk apa? Untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada umat manusia, supaya manusia-manusia yang menjadi umat Rasul tersebut menjadi umat yang baik, menjadi baik, bertambah baik perilakunya, bertambah baik akhlaknya, bertambah baik tingkah lakunya, dan mempunyai budi pekerti yang baik. Terus apa Pak Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu aslinya sama. Mereka juga Rasul Allah, manusia biasa yang dikasih Allah wahyu untuk menyampaikan kepada umat manusia. Cuman bedanya Rasul Ulul Azmi ini jumlahnya cuma ada 5 yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekarang kita mengenal Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Jumlahnya berapa Bapak Rasul Allah itu? Ada banyak sebenarnya. Tapi sebagai umat Islam, kita sebagai umat Muslim yang wajib untuk diketahui itu hanya 25 nama Nabi dan Rasul. Ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Rasul Ulul Azmi itu siapa? Satu Nabi Nuh, dua Nabi Ibrahim, tiga Nabi Musa, empat Nabi Isa, lima Nabi Muhammad. Mungkin anak-anak bertanya, Pak, apa sih perbedaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi? Perbedaannya satu, di atas tadi. Kalau Rasul Allah itu adalah pembawa wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Tapi kalau Rasul Ulul Azmi, Rasul yang juga membawa wahyu untuk diperintahkan menyampaikan kepada umat manusia dan memiliki keteguhan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyampaikan ajaran Allah. Artinya, Rasul Allah Ulul Azmi itu dalam proses menyebarkan ajaran Allah, dalam proses menyebarkan, mendakwahkan ilmu Allah, itu dikasih ujian cobaan yang sangat besar. Entah dari umatnya, entah dari Allah sendiri, dan lain sebagainya. Contoh di sini, saya contohkan Nabi Nuh. Nabi Nuh dikasih cobaan Allah apa? Umatnya tidak ada yang pernah menghiraukan Nabi Nuh. Padahal Nabi Nuh ini berdakwah kepada umatnya lama sekali anak-anak. Selama 950 tahun kalau dalam sejarahnya itu. Sampai istrinya, sampai anaknya itu semua nggak ada yang mau beriman kepada kerasulan Nabi Nuh. Tidak ada yang mau menyembah Allah. Tapi Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh tetap teguh. Nabi Nuh tetap tekun untuk menyampaikan ajaran Allah. Sampai suatu ketika Allah memberi cobaan, memberi ujian, memberi azab, hukuman kepada umatnya Nabi Nuh berupa bandang, banjir bandang yang sangat besar yang membunuh semua umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh selamat dengan umatnya yang beriman karena dikasih Allah wahyu tadi petunjuk supaya Nabi Nuh itu membuat perahu atau kapal yang sangat besar, kapal pertama kali di dunia untuk menampung semua umatnya Nabi Nuh agar
yang beriman itu selamat. Nabi Ibrahim juga begitu. Dikasih Allah ujian. Cobaan apa? Disuruh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim dikasih Allah mimpi 3 kali. Diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sangat manut kepada Allah dan percaya bahwa ini perintah Allah yang terbaik. Dilaksanakanlah sembelihan itu. Sampai saat ini, syariat penyembelihan itu dinamai dengan Idul Adha. Yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad apalagi Nabi kita, cobaannya ujiannya sangat besar. Beliau Nabi kita umur berapa itu? Belum lahir, udah ditinggal ayahnya yatim. Terus lahir umur 2 tahun ditinggal ibunya yatim piatu sudah selesai. Nggak ada ayah, nggak ada ibu, kasihan. Ibunya Siti Aminah namanya, ayahnya Abdullah, Said Abdullah meninggal dunia. Beliau dimusuhi orang-orang kafir Quraisy, diperangi, disiksa umatnya, dibunuh umatnya. Tapi beliau sabar. Lah, karena kesabaran dan keteguhan itulah 5 rasul ini mendapatkan gelar dari Allah ulul azmi. Karena kesabaran dan keteguhannya yang sangat luar biasa. Rasul dan para nabi juga mempunyai sifat yang terpuji, di antaranya sabar dan jujur. Tidak ada anak-anak Rasul itu nggak sabar. Mereka pasti sabar. Sabar kenapa Pak Mazid? Dalam menyampaikan risalah Allah, itu mereka dikasih Allah kesabaran yang sangat tinggi. Dan jujur, tidak ada Rasul Allah, Nabi Allah itu berbohong, membohongi manusia. Kalau sekarang ya zamannya namanya membuat berita hoax itu nggak ada. Semua Rasul Allah itu jujur. Bicara apa adanya karena selalu dituntun dan dibimbing oleh Allah dengan wahyu Allah melalui para malaikat-malaikat. Dan yang ketiga, di sini ada implementasi buat kita untuk meneladani, menjalankan sifat sabar dan jujur dari para Rasul Allah. Anak-anak juga jangan lupa, seperti yang saya sampaikan tadi, 25 nama Nabi dan Rasul dan 5 nama Nabi dan Rasul ulul azmi itu wajib kita hafalkan, wajib kita ketahui, wajib kita pelajari, dan wajib kita fahami bersama. Peran para Rasul dan ulul azmi sangatlah besar. Satu, sebagai pembawa petunjuk dari Allah. Dua, seperti yang saya katakan tadi, sebagai suri tauladan. Tiga, pembawa rahmat Allah dan juga mereka adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada pagi hari ini tentang materi ini adalah mempelajari Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi sangat penting untuk menguatkan iman, memahami ajaran Islam, serta mencontoh teladan kehidupan yang mulia sebagai umat manusia. Kita harus senantiasa bersyukur atas kehadiran para Rasul sebagai pembawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga anak-anak kelas 5 mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Pak Guru dalam hal penyampaian materi ini. Kalau ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.